Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah soal tentang konsep besaran. Soal ini merupakan request dari salah satu murid yang bersekolah di SMK di Jakarta Selatan. Yuk kita simak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nomor 1. Kelompok besaran berikut yang merupakan besaran pokok adalah. Maka di sini kalian harus paham dulu istilah besaran. Besaran itu apa sih? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, memiliki nilai, dan memiliki satuan. Ini disebut sebagai besaran. Besaran ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini adalah besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan ada 7 besaran pokok. Ketujuh ini bisa kalian ingat dengan hanya mengingat akronim SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, nanti ada lebar, ada tinggi, ada jarak. Nah, ini kategorinya panjang. Selanjutnya ada J untuk jumlah zat, ada I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A adalah arus listrik. Disebut juga kuat arus listriknya. Jadi 7 besaran pokok ini yang harus kalian ingat. Mari kita lihat ke option. Selain SMP jiwa, berarti bukan besaran pokok ya, atau disebut besaran turunan. Option A. Di A ada kecepatan nih, kecepatan bukan besaran pokok. Di option B ini ada berat, berat bukan besaran pokok. Di C jumlah zat, waktu, panjang. Nah, ini merupakan besaran pokok. Kalau di D ada daya, itu besaran turunan bukan pokok, dan gaya besaran turunan. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah yang Charlie. Nomor 2, di antara besaran berikut ini yang merupakan kelompok besaran turunan. Kalau besaran turunan ini adalah besaran yang didapat dari kombinasi besaran pokok. Berarti besaran turunan ini adalah besaran selain 7 besaran pokok, artinya di luar SMP jiwa. Itu adalah besaran turunan. Kita lihat di option A ada SMP jiwa enggak, ada besaran pokok enggak. Di option A ada waktu. Waktu ini adalah besaran pokok. Suhu besaran pokok. Yang ditanyakan di sini besaran turunan. Berarti ya option A bukan. Energi besaran turunan, daya besaran turunan, waktu besaran pokok, intensitas cahaya besaran pokok, kecepatan besaran turunan, kuat arus besaran pokok, gaya besaran turunan, daya besaran turunan, volume besaran turunan. Itu jawabannya yang D. Lanjut ke alat ukur. Ini namanya mikrometer sekrup. Hasil pengukuran pipa, diameter pipa menggunakan mikrometer sekrup, hasilnya adalah, nah, kalau di mikrometer sekrup ini ada 2 skala. Yang ini kita sebut sebagai skala utama. Bagian sini kita sebut sebagai skala nonius atau skala putar. Berarti untuk mengukur hasil itu skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali dengan batas ketelitiannya. Di mikrometer sekrup batas ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, ini nanti skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Nah, untuk membaca skala utama di mikrometer sekrup yang ini skala utama, maka kita bacanya sampai batas ini, garis skala putar. Berarti karena
di skala utama menunjuk batas akhirnya atau skala akhirnya yang ini nih. Yang ini berarti nih. Sampai sini kita ngukurnya nih. Nah, garis ini dia. Kita hitung dari sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di sini setengah, berarti 10,5. Maka skala utamanya 10,5 mm. Ini skala utama. Berikutnya skala putar. Kalau skala putar ini biasanya ada skalanya 0 sampai 50. Dan skala putar ini dilihat adalah garis yang segaris atau berimpit dengan garis pada skala utama nih. Nah, maka yang dibaca di skala putar adalah yang ini. Kira-kira angkanya berapa nih garis yang ini nih? Nah, kita hitung dari sini. Ini kan 40, 45. Berarti ke sini 46, 47. Nah, berarti ini angkanya adalah 47. Maka untuk skala putar adalah 47 dikali batas ketelitiannya 0,01 mm. Hasilnya 0,47 mm. Maka angka ini kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Tadi skala utamanya 10,5. Skala noniusnya tadi kan angkanya 47 dikali dengan 0,01. Maka hasilnya 10,5 ditambah 0,47. Hasilnya adalah 10,97 dalam satuan milimeter karena mikrometer sekrup. Selanjutnya soal nomor 4. Ini ada jangka sorong yang noniusnya atau skala yang bawahnya 10. Panjang benda adalah, nah kalau di jangka sorong ada dua skala juga. Yang bagian atas ini disebut sebagai skala utama. Bagian garis yang bawah ini disebut sebagai skala nonius atau skala Vernier, karena penemunya adalah Vernier. Nah, untuk skala utama ini pembacanya sama seperti penggaris, akan tetapi batas ukurnya adalah sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi untuk mengukur skala utama ini jangan sampai melewati 0, yang di skala nonius. Jangan melewati ini nih. Nah, berarti sampai sini dia nih garisnya yang harus kita ukur untuk skala utama. Kira-kira angkanya berapa di sini? Ini adalah, kalau di sini 6 berarti 6,1 nih. Ini 6,1. Skala utamanya 6,1 cm nih. Untuk skala nonius yang bagian bawah, untuk membacanya adalah cari garis yang berimpit dengan garis pada skala utama. Yang ini kita lihat nih. Ini tidak berimpit. Yang berimpit kalau kita lihat adalah yang ini nih. Nah, ini berimpit nih. Jadi garis yang bawah berimpit dengan garis yang atas. Ini untuk membaca skala nonius. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka skala noniusnya 9. Nah, untuk skala nonius itu harus dikali dengan batas ketelitian. Untuk jangka sorong batas ketelitiannya adalah 0,01. Maka hasilnya 0,09. Nanti untuk penulisan caranya sama kayak mikrometer sekrup, hasil sama dengan skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali batas ketelitian, yaitu 0,01
cm untuk jangka sorong. Kalau mikrometer sekrup kan tadi milimeter. Kita tulis angkanya. Skala utamanya tadi sampai sini nih, 6,1. Tambah, kalau noniusnya tadi dia di garis ke-9 yang berimpit dengan skala utamanya. Berarti 9 kali 0,01 cm. Maka hasilnya sama dengan 6,1 ditambah 9 kali 0,01 yaitu 0,09. 0,09 ditambah 6,1 adalah 6,19, satuannya cm. Nah, ini ada cara cepat. Cara cepatnya adalah tetap kita akan membaca skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya tadi di 6,1 kan. Nah, setelah tulis 6,1 langsung lihat skala nonius. Tadi skala nonius berinput di 9. Udah langsung tambahkan aja 9. Berarti 6,19 cm. Berikut nomor 5, soal nomor 5. Pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,09040 meter. Banyaknya angka penting hasil pengukuran tersebut. Nah, ini berarti ada istilah angka penting. Ini harus kalian pahami. Angka penting itu adalah angka selain 0. Angka selain 0 ini disebut sebagai angka penting. Berarti 1, 2, 3 sampai 9 itu angka penting dong. Iya, itu angka penting. Apakah si 0 ini tidak bisa menjadi angka penting? 0 akan menjadi penting jika, jadi 0 ini bisa menjadi angka penting kalau dia diimpit atau berada di antara angka bukan 0. Misalkan 204. Nah, sekarang 0 di sini menjadi angka penting. Berarti di sini jumlah angka pentingnya ada 3 angka penting. Kalau misalkan 1001, berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Nah, kalau misalkan desimal, misalkan 0,0009, ini ada berapa angka penting? Ini ada 1 angka penting. 0 di sebelah sini tidak penting. Kalau misalkan ada 0,900, berapa angka pentingnya? Ada 3 angka penting. 0 di sini adalah angka penting. Berarti untuk soal ini ada berapa angka pentingnya? 0 di sini tidak merupakan angka penting. Di sini angka penting, di sini angka penting karena di antara angka bukan 0 ya. Jadi ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Maka ini ada 4 angka penting. Selanjutnya nomor 6. Ini aturan perkalian pada angka penting. Hasil pengukuran panjang suatu persegi panjang serta lebarnya masing-masing 5,24. Berarti panjang suatu benda adalah 5,24 cm dan lebarnya adalah 3,34 cm. Menurut aturan penulisan angka penting, luas bangunan tersebut adalah, kalau luas itu kan cara mencari luas panjang kali lebar. Nah, berarti kita kalikan 5,24 dikali 3,34. Nah, ini kita kali. Sebelum kita mengetahui hasilnya, kita analisis dulu 5,24 itu berapa angka pentingnya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka penting. 3,34 ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting. Nah, 5,24 dikali 3,34, kalau kita hitung hasilnya 17,5016. 17,5016 ada berapa angka penting? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Tapi
dalam aturan penulisan angka penting, jika ada dua perkalian, maka hasil perkaliannya harus dibuat menjadi angka penting yang paling sedikit di antara dua bilangan yang dikalikan. Karena angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan adalah 3 angka penting, maka hasil akhir dari perkalian tersebut, walaupun hasilnya mengandung 6 angka penting, maka harus dirubah menjadi 3 angka penting saja. Maka 17,5016 biar menjadi 3 angka penting, maka kita hanya mengambil angka 17,5. Karena ini mengandung 3 angka penting. 1, 2, 3. Nah, ini mengandung 3 angka penting. Sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari dua perkalian ini ya. Jadi jawabannya yang delta. Nomor 7. Nomor 7 ini terkait dengan dimensi. Dimensi menunjukkan bagaimana suatu besaran diturunkan dari besaran pokok ya. Di sini ada daya didefinisikan sebagai usaha per satuan waktu. Maka dimensi dari daya adalah, nah dimensi ini berasal dari besaran pokok. Kita ambil misalkan panjang. Panjang ini besaran pokok. Kalau dalam bahasa Inggris kan panjang itu long. Maka dimensi dari panjang adalah L kapital. Kalau misalkan massa, berarti dimensinya M kapital. Kalau misalkan waktu, dari bahasa Inggrisnya time, maka dimensinya adalah T. Nah, jadi dimensi itu melihatnya dari besaran pokoknya. Nah, sekarang ada usaha berwaktu. Usaha dibagi dengan waktu. Nah, yang paling simpel itu kalau kita mencari kecepatan. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Jarak itu kan panjang. Panjang berarti L. Waktu berarti T. Maka untuk kecepatan dimensinya adalah L per T. Atau misalkan kita jadikan T-nya naik ke atas, jadi pangkatnya jadi min 1. LT min 1 adalah dimensi dari kecepatan. Kalau percepatan itu kan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan dimensinya LT min 1. Waktu dimensinya T. Maka untuk percepatan dimensinya adalah LT min 2. Ini dasarnya ya. Nah, kita kembali ke daya. Daya itu usaha dibagi waktu. Usaha itu adalah rumusnya, kita uraikan lagi, gaya dikali perpindahan atau dikali jarak dibagi dengan waktu. Gaya kita urai lagi menjadi massa dikali percepatan, ini namanya gaya. Nah, karena tadi ada jarak, kita tulis lagi kali jarak dibagi waktu. Nah, massa dimensinya adalah M. Percepatan, nah, dimensinya adalah LT min 2. Jarak itu panjang, dimensinya L. Waktu dimensinya adalah T. Maka kalau kita gabung M, L-nya ada 2. Berarti L pangkat 2. T-nya min 2. Ini naik ke atas jadi min 1 ya. Ini asalnya nih T pangkat min 2, T yang di bawah naik ke atas jadi T pangkat min 1. Maka kalau digabung pangkatnya menjadi T pangkat min 3. Maka ini adalah T pangkat min 3. Jawabannya yang delta. Sekarang momentum. Momentum adalah hasil kali massa kali kecepatan. Momentum itu disingkatnya dengan P. Massa disingkatnya dengan M. Dan kecepatan tulisnya V. Massa ini memiliki dimensi M kapital. Kecepatan tadi LT min 1. Maka ini dimensi dari momentum M LT pangkat min 1. Nomor 9, banyaknya sekon dalam 1 bulan adalah mendekati. Jadi ini adalah pertanyaan 1 bulan ini berapa detik atau berapa sekon.
Maka kita uraikan dulu 1 bulan itu berapa minggu. Ada 4 minggu rata-rata, ada juga yang 5 minggu. Kita ambil rata-ratanya 4 minggu. 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Nah, 1 hari ada berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa sekon atau berapa detik? 3600 detik. Maka kalau 1 bulan berapa detik? 1 bulan berarti 4 minggu kali 7 hari kali 24 jam dikali 3600 detik. Maka kalau kita hitung hasilnya 2.400.000 lah. Ini diambil bulatnya aja. Tahu karena di soal ini kan mendekati ya. Nah, berarti anggap saja ini kita ikuti soal ya, misalkan hasilnya 2.600.000. Nah, ini kepanjangan. Nah, orang fisika ini membuat suatu hal biar memudahkan kita ya, atau dari 2.600.000 itu dibuat singkat, yaitu dibuat dengan istilahnya, ada istilah notasi ilmiah. Bentuk dari notasi ilmiah adalah A dikali 10 pangkat N. A ini adalah angka 0 sampai 10. N adalah bilangan pangkat. 10N itu orde, jadi 10 ini pasti akan ada terus nih. Misalkan ada angka 1 juta. Ini kebanyakan penulisannya. Maka kita buat dalam notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat. Sejuta itu kan nolnya ada 6, maka pangkatnya adalah pangkat 6. Jadi sejuta bisa ditulis dalam notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat 6. Kalau misalkan ada 2 juta, berarti kalau 2 juta bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat 6. Kalau misalkan 2 juta ini bentuknya kita tulis awalnya 20, maka 10 pangkatnya menjadi 10 pangkat 5. Kalau misalkan kita buat 2 juta ini 0,2 kali 10 pangkat, maka pangkatnya sekarang bukan 6. Kalau 6 kan 2 kali 10 pangkat 6, 2 juta. Kalau 20 tadi 20 kali 10 pangkat 5, hasilnya 2 juta. Kalau kita tulis ininya 0,2, maka pangkatnya menjadi 7. Jadi 0,2 kali 10 pangkat 7, 20 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 6, itu hasilnya adalah sama, yaitu 2 juta. Nah, dalam soal ini 2.600.000 kalau kita bentuk ke dalam notasi ilmiah akan ada berapa kali 10 pangkat berapa gitu ya. Maka di sini karena ada angkanya 26, di sini ditulisnya 2,6, maka 10-nya pangkat berapa? Untuk mengetahui angka pangkat ini, nah kita hitung dari awal ini nih. Mundur ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di sini karena ada koma nih. Maka 2,6 tadi ada 6 kan mundurnya. Maka di sini adalah pangkatnya 6. Karena 2.600.000 itu kalau dibuat notasi ilmiah 2,6 kali 10 pangkat 6. Maka yang mendekati adalah yang A. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas yang mempunyai dimensi yang benar adalah besaran nomor. Ya, ini berarti sama dimensi. Dimensi tadi momentum adalah MLT-1. Ini benar. Daya, tadi udah ya. Jawabannya benar nih. Sekarang kita lihat gaya. Gaya itu massa dikali percepatan. Massa itu adalah dimensinya M kapital. Percepatan adalah tadi LT-2. Kalau LT-1 kan kecepatan nih. Kalau LT-2 itu percepatan. Berarti betul semua ya. Jawabannya C. Nah, sekarang masih sama, ini angka penting lagi. Angka 0 ini nggak penting. Ini 7 angka penting. 0 di sini angka penting karena diapit 2 bukan angka 0. 6 angka penting. Nah, 0 yang sebelah
kanan penting. Berarti angka pentingnya ada 4. 12. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61. Ini panjangnya, dan 5,2 adalah lebarnya. Yang ditanya menurut aturan angka penting ini, berarti ngikuti aturan angka penting. Luas lantai tersebut adalah sama, luas itu panjang kali lebar. Berarti kita menghitung 12,61 dikali 5,2. Kita analisis dulu. 12,61 berapa angka pentingnya? Ada 4 angka penting. 5,2 ada berapa angka penting? 2 angka penting. Maka nanti ketika hasilnya diketahui, dia harus dijadikan angka penting yang paling sedikit dari 12 yang dikalikan. Berarti nanti hasil perkaliannya harus dibuat 2 angka penting. Hasilnya kalau dikalikan dia menjadi 65,572 meter ya, ini meter. 65,572 ini ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Maka ini kita buat menjadi 2 angka penting. Nah, maka 65,572 kita bulatkan menjadi 66. Kecuali 65,4 misalkan. Maka ini kalau dibulatkan 65. Ini soal jangka sorong ini untuk skala utama yang bagian atas. Berarti batas bacanya sampai sini nih. Kalau sini, nah bisa karena ada angka 0 di bawah. Berarti hasilnya 6,1. Nah, untuk skala noniusnya yang di sini, garis yang segaris atau berimpit dengan skala utama. Ini enggak segaris ya, yang segaris yang ini nih. Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung masukkan ke sini. Nah, berarti hasilnya 6,19 cm karena jangka sorong. 14. Di antara besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Nah, besaran selain ada besaran pokok dan turunan, ada juga besaran berdasarkan arah ya. Ini berdasarkan arah. Ada 2, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar hanya memiliki nilai. Misalkan kita mengukur massa badan. Massa badan diukur misalkan 50 kg. Nah, ini hanya kita dapat data nilai. Tapi kalau vektor, ini selain memiliki nilai, berarti dia juga memiliki arah. Berarti memiliki nilai dan arah. Contohnya kita ngitung kecepatan. Kecepatan atau percepatan sepeda motor misalkan 25 km per jam ke utara. Nah, jadi kita dapatkan data nilai 25 dan arah ke utara. Ini namanya vektor. Maka besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Kecepatan besaran vektor karena punya arah. Percepatan juga besaran vektor. Kalau berat itu kan massa dikali gravitasi. Gravitasi arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Nah, berarti ini termasuk besaran vektor. Jawabannya yang A. Nah, nomor 15. Kelompok besaran skalar. Nah, skalar itu ketika diukur, dia hanya mendapatkan data nilai, tidak arah. Gaya, tadi kan vektor. Selang waktu, nah, kalau kita ukur waktu, kita dapat cuma angka ya, berarti ini skalar. Kecepatan, vektor. Berarti ini belum tepat. Massa itu adalah skalar, volume skalar, gaya vektor. Nanti yang B bukan. Panjang itu skalar, selang waktu skalar, gaya vektor. Volume skalar, selang waktu skalar, kecepatan vektor. Volume skalar, massa itu skalar, selang waktu skalar. Itu jawabannya yang E. Ini sama ya kayak tadi. 5,24 dikali 3,34. Ini ada 3 angka penting. Ini juga ada 3 angka penting. Maka hasil akhirnya harus dibuat hanya 3 angka penting. Hasil akhirnya kan 17,5016. Nah, ini ada 6 angka penting nih hasil akhir perhitungan ini. Tapi dalam aturan angka penting harus diubah menjadi angka penting yang paling sedikit dari perkalian ini. Berarti harus dibuat 3 angka penting nih. Menjadi 17,5.
17 juga sama nih, banyaknya angka penting. Angka pentingnya cuma yang ini nih, ada 4. Sekarang vektor. 4 buah vektor A, B, C, D memiliki arah dan besar seperti gambar di bawah. Pernyataan yang benar adalah, nah untuk vektor yang digambar seperti ini poligonal, kita ikuti siklus ya. Vektor itu kan disimbolkan seperti ini. Ini disebut sebagai pangkal vektor, ini disebut sebagai ujung vektor. Ini sebagai arah nih, tanda ini sebagai arah, dan panjang ini sebagai nilai. Nah, anggap kita mulai dari A. Nah, ini adalah A, ini B, ini C, ini adalah D. Nah, kita ikuti arus dari atau arah dari siklus A. Kalau misalkan satu searah dengan A, maka dia positif. A. Nah, B ini adalah satu siklus. Berarti si B ini positif. Si C juga sama. Siklus atau searah dengan arah putaran si A tadi ya. A, B, C. Nah, tapi ketika D, dia berlawanan dengan arah, maka dia minus D sama dengan 0. Jadi dalam vektor itu, misalkan ini, nah ini vektor A. Vektor kedua dimulai dari misalkan B, terus ini B, ini C juga sama nih, mulainya dari pangkal terus ujung. Maka ini disebut searah. Kalau misalkan seperti ini A, ini B, tiba-tiba yang C-nya belok nih, kalau balik arah, maka C ini kita sebut sebagai min C. Berarti A tambah B tambah C tambah min D, atau ditulis A tambah B tambah C min D sama dengan 0. Bisa dibuat seperti ini, A plus B plus C, D-nya pindah ruas jadi plus. Jawabannya yang A, B, C plus D. 19. Sama ya, kita mulai dari A. Berarti sekarang A-nya berlawanan searah jarum jam. Kalau sekarang geraknya dimulai dari A, searah jarum jam. Nah, yang searah jarum jam berarti dia positif. Artinya yang mengikuti arah A itu positif ya. Berarti A-nya kan ke sini nih. Nah, kita tulis berarti A, ini A, terus E-nya mengikuti arah awal, D-nya juga sama positif, C-nya juga sama positif. Nah, ketika B yang harusnya seperti ini nih, kalau disebut positif, tapi dia berkebalikan, dia malah, nah, berarti dia min B sama dengan 0. Maka kita bisa tulis A plus E plus D plus C, B-nya pindah ruas jadi plus B. Nah, cari yang plus B nih. Nah, sekarang dua vektor P dan Q, titik pangkalnya berimpit. Nah, nanti sebenarnya kalau kita mau tahu berimpit pangkal atau ujung seperti ini nih. Ini kan yang katanya pangkalnya yang berimpit. Mana pangkal? Pangkal tuh yang ini. Ini vektor pertama berimpit seperti ini nih nanti ilustrasinya ya. Kalau dia P-nya 5 dan Q-nya 12, nah syaratnya di sini apa? Jika kedua vektor saling tegak lurus kan gini. Berarti ada dua vektor tegak lurus. Nah, berarti kayak gini nanti nih. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Atau siku-siku. Ini misalkan vektor P nilainya 5. Ini vektor Q nilainya 12. Berapakah resultannya? Resultannya ini nih. Nah, kalau ada kasus seperti ini, tegak lurus, maka gunakan aturan Pythagoras. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau dalam hal ini, R sama dengan, atau resultan sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. P kuadratnya berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 dikuadratkan 25. 12 dikuadratkan 144.
maka hasilnya akar 25 tambah 144, 169. Akar dari 169 adalah 13, maka jawabannya adalah 13. Selesai soal 1-20. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.